Bila ditanya siapa Wali Paidi sesungguhnya, sampai hari ini tokoh tersebut belum jelas siapa sebenarnya. Apakah hanya tokoh fiksi, rekaan, atau memang asli ada di dunia nyata, hanya penulisnya saja yang tahu. Sayangnya pengarang Wali Paidi sampai hari ini belum jelas siapa jeluntrungnya. Namun, bila dilihat dari alur, setting, hingga lokasi cerita bisa ditebak bahwa penulis cerita itu pernah nyantri, menjadi santri, atau setidaknya pernah tinggal di daerah Jawa Timur. Wali Paidi adalah sosok waliullah atau wali Allah yang diceritakan sangat bersahaja di tengah hingar-bingar kehidupan modern. Beliau wali milenium yang hidup pada tahun 2000-an Masehi. Tokoh Wali Paidi dalam cerita ini digambarkan sebagai sosok yang soleh atau alim. Beliau ahli ibadah, berakhlak mulia, sederhana, dekat dengan Tuhan, punya kedikdayaan, kesaktian, dan memiliki kelebihan lain yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri, punya pondok salaf kecil, yang hanya ramai ketika bulan Ramadhan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadhan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadhan, ngaji kitabnya super cepat. Yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Wali Paidi, bagian pertama, episode ke-1. Berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. Mereka tersebar ke seluruh pelosok dunia. Setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini, maaf tempat dirahasiakan. Yang datang ada yang dental cara terbang. Ada yang naik sajadah seperti Aladin. Ada yang muncul dari dalam perut bumi. Ada yang naik burung. Ada yang celing tiba-tiba sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia, gak pake pohan. Rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan, ikut menyemarakan acara reuni tahunan ini. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil, alhamdulillah malaikate iki yonu. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak terlatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Orang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal kecapean. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi, orang Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya, terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah Wali Paidi menghadap, sang Sultan Aulia ini berkata kepadanya, "Di Paidi sini, aku minta rokoknya, dan tolong sekalian masak air buatkan kopi." Hehehe,
Ternyata Wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya Wali dari Indonesia. Bersambung. Wali Paidi bagian kedua, ilmu melipat bumi. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget. Di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata ak. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i, Ibnu Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood aja sih? Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan. Dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan, Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahat, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki, mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat, beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalam Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Sayyid Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan dalam, Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar berurai air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih, Mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Ingat perintah sang sultan, nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk halwat di sana. Inggih, Mbah. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Kisah halwat di Gunung Arjuna. Bersambung. Wali Paidi episode ketiga, mengobrak-abrik kerajaan jin. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan mulai Ji Samsu,
Gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu black juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang, tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang penghuni gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah, hatinya berbunga-berbunga tanpa dapat ia cegah. Nur basirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro kabeh iki, kok bisa koreknya gak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok, dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca asyifat 3 kali Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua, Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan. Yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini, dan kalau ditanya jawabannya gak peni korek api, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap prajurit ini mempersilahkan KPD Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya,
Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Wali Paidi menjawab, aku mencari korek, apakah Anda punya? Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Wali Paidi bagian 4, mengislamkan Raja Jin. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar terpori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa, saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-terkencing di celana. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-terkencing di celana. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya Raja Ismoyo. Buat menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Ismoyo heran. Ya, hanya untuk ini. Jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati, wali ini aneh, masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku, dasar wali semprul. Namaku Paidi bukan semprul, sahut Wali Paidi. Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dan heran. Terus, gimana sampeyan punya korek apa tidak? Tanya Wali Paidi lagi. Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api? Maaf baru ingat, hehehe, jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisam surefilnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, buatkan kopi buat Tuan Wali ini. Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan KPD panglimanya. Jangan manis-manis, ya. Wali Paidi berpesan kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. Sampeyan tidak merokok? Tanya Wali Paidi. Tidak. Jawab sang raja, apakah sampeyan jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi lagi. Saya tidak mengerti maksud Tuan, jawab Raja Ismoyo heran. Maaf, agama sampeyan apa? Tanya Wali Paidi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh, begitu, gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca? Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo penasaran. Hizib dan solawat, jawab Wali Paidi. Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Ya, boleh. Tapi sampeyan harus masuk Islam dulu, jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya.
dalam sekejap balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan suka rela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo KPD Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan takzim. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-sekali punya niat pingin menjadi wali. Karena keinginan itu termasuk nafsu, berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo magut-magut. Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah, aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya title yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi. Guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat
ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi." "Titah paduka akan kami laksanakan," jawab mereka serempak. Wali Paidi bagian kelima, bertemu orang sholat di atas daun. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem ikro dan kirati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke Taman Pendidikan Al-Quran yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru Taman Pendidikan Al-Quran guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru Taman Pendidikan Al-Quran yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis. Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam Taman Pendidikan Al-Quran dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thorikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. "Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya." Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?"
Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi. Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak. Dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka, ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi. Hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain, menjadi Ngege, Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya wong bacanya aja udah keliru? Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah. Kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Wali Paidi bagian ke-6. Dikira Masjidil Haram ternyata. Pemuda santri Torikot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopine Kang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Ji Samsunya. Iya terima kasih. Setelah menyeruput kopinya pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. Iya, Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi.
Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda torikot ini untuk ngimami sholat Isya, tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat Isya berjamaah. Pemuda torikot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda torikot ini. "Sampeyan di sini aja, dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan lakukan," kata Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengganggu. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda torikot ini lalu duduk bersila dan memulai membaca Fatihah. Tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu, bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, "Benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram?" Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. "Ini marmer sungguhan," batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, "La haula wala quwata illa billah." Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang, bumi Makkah serasa bergoncang. Seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda torikot ini terguling-guling, suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu, berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya,
Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah.